Selamat datang di How Family Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tante How Talk Show. Nah, kali ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya, yaitu kita akan bahas tentang perwetonan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini. Pasti kalian nggak sabar kan? Tapi jangan lupa untuk like and subscribe channel How Family biar kita lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita panggilin aja nih bintang tamu yang sangat spesial dan pasti teman-teman semua tunggu, yaitu suami saya, Om Hao. Assalamualaikum. Salam. Ini di tempat lain nggak ada nih yang gini. Iya, nggak boleh, ini spesial hanya di Tante How Talk Show nih. Iya. Gimana Assalamualaikum, Mas. Om? Waalaikumsalam. Ya tante. Om Hao aja nih ya. Kita mau bahas apa nih Om kali ini? Nggak usah lama-lama nih ya. Lama-lama. Biar Ini cepat nanti- durasinya. Ini kan beberapa hari lagi nih. Ya Maya, kita mau ke TPS nih nyoblos. Iya, jangan sampai golput ya teman-teman Iya. semua ya. Sayang loh ya. Nah ini pemilihan salah satunya menentukan nasib Kita bangsa Indonesia ke depannya, yaitu pemilihan presiden Presiden dan dan calon wakil- presiden, ya, calon dan wakil rakyat juga nanti iya, ya. benar. Nah ngomong-ngomong nih, kita di sini netral, Iya. walaupun kita tentunya punya calon ya Punya sebagai pilihan masing-masing ya warga Pak ya. negara yang baik ya Pak ya. Iya. Akan coba deh otak-atik ini nanti kita hitung weton dan bagaimana Peruntungannya. karakternya ya melalui hitungan-hitungan weton ini Ahlinya. para capres dan juga calon wakil Wakil presiden. Ya, presiden. Oke. Kita mulai aja ya. kita mulai. Nggak usah lama-lama. Iya, iya, Mas. Dimulai dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Ya, ini sebelumnya kita tidak ada tendensi tertentu, ini dianggap aja sebagai hiburan. Hiburan Dan di aja. sini nanti kita tidak ada yang mengunggulkan siapa atau membela ataupun Iya, juga betul. merendahkan siapa. Semua pilihan di tangan kalian masing-masing ya. Ini kita anggap sebagai Untuk refreshing aja. Pilihan atau ini mah rekomendasi atau Rekomendasi. apa yang nanti jadi referensi kita Untuk untuk milih. nimbang-nimbang ya. Iya. Dan kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Iya. Oke, yang pertama nih, Yang pertama, ini calon presiden yang nomor urut pertama 1, itu hitungannya wetonnya adalah Rabu Kliwon, Mas. Rabu Kliwon. Ya, Rabu itu kalau kita hitung ya, ini perhitungannya Rabu itu 7, Rabu 7, Kliwon itu 8. 8, dijumlah 15. 15 kalau dibagi 5 itu habis. Iya, heeh. Ya, habis gitu. Jadi ini masuknya adalah jatuhnya itu di Pati. Oh, Pati. Iya. Artinya apa Pati itu Om Hao? mati-matian. 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 Tante Hau itu. Jadi mati-matian di sini itu bukan selamanya mati itu dalam kondisi yang sesungguhnya. Meninggal ya. Meninggal. Tetapi ini dalam mengejar sesuatu hal itu harus mati-matian. Usahanya beneran total ya. Iya, Mati-matian. iya, mati-matian. Karena ada satu karakter itu di mana kalau harus mati-matian, kalau nggak dimatiin, ada yang mematikan itu juga bisa. Mematikan di sini bisa mematikan sesuatu atau dimatikan Oleh oleh lawan. sesuatu. Ya, ada Iya, dua hal ini. Tapi ini dalam makna positif. Gitu. Jadi harus mematikan sesuatu hal gitu. Nah, weton yang masuk dalam Rabu Kliwon ini, jatuhnya Rabu Kliwon ini mah itu langka, jarang sekali ada. Oh, langka. Langka ya. Jadi boleh dibilang satu individu yang langka juga memiliki satu weton. Kalau mati-matian itu matinya bisa macam-macam, Mas. Bisa mati rezeki, bisa mati peruntungan, mati keturunan tuh bisa. Tapi di sini kalau kita ngambil konteksnya ke sini, itu harus mati-matian benar untuk mencapai sesuatu. Nah, di balik itu juga weton dengan karakter Rabu Kliwon itu memiliki sifat melindungi. Karakteristiknya pelindung ya. Ya, pelindung mengayomi gitu ya. Mengayomi, melindungi. Bisa menjadi contoh juga dalam artian nanti kita jelaskan seperti Iya, apa. iya, iya. Kemudian seseorang yang cerdas dan mudah bergaul. Oh, Iya, dan ini sangat cocok juga sebenarnya menjadi seorang pendidik. panutan ya. Panutan ya mendidik, jadi bisa mencerdaskan seseorang. Seseorang. Lewat Jika ilmunya itu ya, dan juga komunikatif. Jadi cara komplit bicaranya ya. bagus. Iya. Cara public speakingnya bagus, tertata. Kemudian juga menggunakan kalimat-kalimat efektif gitu ya. Bisa meyakinkan Singkat orang. padat jelas ya. Iya, bisa meyakinkan orang gitu. Dan dari kesemuanya ini sebenarnya menjadi satu pemimpin tapi yang berkaitan dengan edukasi. Edukatif Gitu. ya. Ya, entah menjadi seorang dosen, menjadi guru gitu ya atau pengajar atau apa.
Jika di dunia politik ini memang harus masuk sesuatu hal yang sifatnya mati-matian gitu. Karena kalau kita Usaha lihat, bener-bener kalau ya, kita lihat basicnya itu. ini, cuman seseorang yang kalau komunikasi di sini bisa dalam dua arti, Mah. Oh, ya? Pertama, komunikasi untuk meyakinkan ataupun komunikasi yang bisa menjelaskan, mencerdaskan. Namun komunikasinya juga tidak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu panjang lebar. Panjang lebar. Kenapa? Ya. Karena mati loh, jatuhnya pati. Iya. Nanti takutnya apa yang dijanjikan, yang disampaikan tidak semua bisa dipenuhi. Jadi hati-hati ya, bisa Ya. jadi kayak mulutmu harimaumu juga Ya, ya. ya, salah satunya itu. Oke. Nah, ini kita lanjut yang berikutnya adalah Itu yang pertama ya. yang pertama, ini yang Lanjut kedua, Mas. ke calon presiden kedua. Ini jatuh wetonnya yaitu Rabu Pon. Rabu itu 7, Pon itu 7. Di total jadi berapa? 14. 14 bagi 5, Mas. Sisa Berapa? 4. Sisa 4. Sisa 4. 4 itu berarti jatuhnya loro. Loro. Loro itu sakit. Loro itu sakit. Ya. Bahasa Jawa. Itu. Sakit-sakitan. Jadi orang yang jatuhnya wetonnya itu loro, itu biasanya untuk memperjuangkan sesuatu hal, bilo ini harus sakit-sakitan dulu. Wani perih, wani sakit. Dan pantang menyerah ya. Harus berulang karena sakit sampai nanti jadi terbentuk, boleh bilang bilo atau sembuh gitu ya. Mencapai apa yang dia ingin. Diinginkan ya. Orang dengan weton loro ini pun juga istimewa karena apa yang diperoleh nanti akan istimewa. Berarti melebihi dari yang lain-lain. Yang lain ya. Hasil ya. pencapaiannya Iya, kelihatan. iya. Sebenarnya pati pun sama, mati-matian ya ini sakit-sakitan. Nah, di balik itu, weton loro ini juga seseorang yang harus kuat disakitin. Disakitin itu nggak selamanya, maaf ya Mah, nggak selamanya oleh pasangan, tapi juga bisa oleh kahanan, oleh orang yang dikenal dekat, lingkungan sekitar, keluarga, karir semua itu harus kuat sakit, harus loro-loronan. Nah, di balik itu pasti kalau orang loro itu mesti nggak enakan, nggak tegaan, mesti nggak tegelan ya. Ada yang disebut dengan weton welas asih masuknya. Orang yang sangat welas asih. Welas asih ya. Nah, di balik beliau ini secara look ya, itu adalah seseorang yang berwibawa, menarik perhatian. Kemudian juga perkataannya itu lugas dan tegas. Ya, dan ini perbuatannya itu kalau dibilang nggak enakan, nggak bisaan. Nggak tegaan lihat apa-apa. Sesuatu yang kecil, entah itu hewan kecil aja, sayang gitu. Penuh perasaan ya. Iya. Ya, dan apa ya, kehidupannya itu memang selalu beruntung, untung hidup. Tetapi memang sakit-sakitan di sini. Harus melewati itu ya. Sebenarnya di sini kalau kita ngeliat wetonnya sendiri, loro ini boleh dibilang pernah merasakan satu sakit yang sangat mendalam, yang itu berkaitan dengan keluarga, gitu ya, atau dengan lingkungan sekitarnya. Dan ini memang ada kaitannya dengan kenegaraan. Karena kalau kita lihat tadi, seseorang yang berani mengambil risiko dan lugas dan tegas. Dan to the point juga, Mah. Apa yang diomongkan itu saklek sekarang, atau nggak usah bertele-tele gitu. Nah, ini sifatnya yang loro itu tadi pernah dikorbankan ya untuk sesuatu hal yang lebih besar. Iya. Dan ini seseorang membentuk dirinya kuat ya dari sakit-sakitnya itu ya. Seseorang yang kalau kita lihat berwibawa, karismatik dan juga garang ya, tetapi hatinya itu sangat lembut. Sangat lembut dan nggak enakan. Nggak enakan ya, sangat halus gitu ya. Harus hati-hati berarti dong ya. Iya, karena mainnya perasaan. Beliau ini mainnya sangat perasaan. Walaupun pakai perasaan tapi tutup poin ya orangnya. Iya, tutup poin logika juga. Nah, berikutnya adalah calon presiden ketiga nih, Mbak. Nomor 3. Ya, ini jatuh pada Senin Wage. Senin itu 4, Wage itu 4, totalnya 8. Nah, 8 dibagi 5 bersisa 3. Jadi sini jatuhnya adalah gedongan ya. Ini hero to zero. Zero to hero. From zero to hero. Gitu. Jadi seseorang yang kita nggak kenal siapa-siapa menjadi yang besar sekarang. Dan terkenal ya. Terkenal, ya. Jadi ini masuk dalam weton yang langka juga. Tiga-tiganya langka semua. Iya. Berarti ini kalau nanti kita simpulkan orang pilihan semua, Mah. Mereka memang orang pilihan. Iya, sudah digariskan seperti ini. Nah, ini itu masuk dalam weton yang disebut lakuning geni. Geni itu api. Ada apa ini kok api? Iya, karena sangat berapi-api. Kemudian semangat, ikhlas, membakar, selalu ingin menegakkan kebenaran dan ada sifat adil juga dan berbicaranya sangat tegas dan tajam. Oke. Ini ya sesuai ya. Iya. Tetapi dalam artian seseorang yang berapi-api dan ikhlas itu ada sifat
buruknya. Sifat buruknya itu karena Iya. sangat berapi-api, gampang dibakar, gampang dikompori. Gampang gitu. naik hitam ya, Iya, gampang naik emosi darah. ya. Dan juga seseorang yang ketika ini sebenarnya kalau ketemu unsur-unsur berikutnya kita lihat nanti wapresnya seperti apa ya, Iya, apakah iya, menjadi pelengkap. Itu seseorang ini sebenarnya ada di satu lingkungan yang membentuk dia untuk tidak kemudian berlaku ini nanti kalau maaf kata ya kalau ada di lingkungan yang salah akan tidak bisa mengikuti kata hatinya. Nggak bisa total, Total, ya. jadi Sesuai pinginnya dengan apa A, yang- tapi mungkin apa yang diinstruksikan B itu nggak bisa jalan. Justru sifat apinya ini akan membakar diri sendiri, Oke. gitu. Tetapi seseorang kalau bekerja itu sangat ikhlas banget beliau ini. Jadi boleh dibilang tetap kerja itu penting aku mengabdi apa adanya, gitu. Seseorang yang ngalir gitu ya pekerjaannya gitu. Dalam mengabdi itu ikhlas ya, Iya. maksudnya benar-benar dia total melakukan apa yang terbaik. Yang terbaik ya, gitu. Walaupun ada negatifnya, kadang gampang kebakar. Gampang ya. kebakar itu. Ada yang nggak pas sedikit naik hitam, emosi gitu ya. Iya, seperti itu, Mah. Nah, ini nanti coba di sini akan kita lihat ya. Tentunya kalau berpasangan itu, berpasangan di sini tidak selamanya tentang asmara. Asmara. Tapi rekan kerja, Rekan kerja ya. jabatan, itu akan berpengaruh. Coba kan lihat, Iya. kita lihat yang Wakilnya. calon wakil presiden iya, nih, Mah. iya. Berarti saling mengimbangi ya Iya. antara wakilnya dan presidennya itu. Iya. Nah, ini apa, Mah? Yang pertama ini. Yang calon Calon wakil wakil presiden yang nomor urut 1. Ini adalah Sabtu Wage. Sabtu itu 9, Wage itu 4, totalnya 13. Sisa 3. Sisa 3, berarti ngedong juga. Oh, gedongan Ya, ya. ngedong ini pun sama. Jadi, from zero zero to to hero, hero. seseorang yang Bukan siapa-siapa siapa-siapa dan menjadi terkenal. besar. gitu. Ya, dan ini juga karirnya sangat cemerlang, sangat cepat Moncer, gitu, ya. moncer ya, terutama di dunia politik dan pendidikan. Kemudian ini masuknya lakuning lintang. Jadi ini Bersinar, ya. bersinar, seseorang yang membawa pembaharuan, seseorang yang membawa penerangan, menerangi. Menerang. Yang sifat ini Shining. biasanya mandiri, Mah. Bisa sendiri apapun. Iya. Iya, kerjanya cakep modelnya, cepat. Dan selalu menarik perhatian, gitu. Kalau kita lihat dengan yang Yang pertama, pertama, pelindung, cerdas, supel, dan komunikatif. Itu aneh dan ya, pati, mengimbangi iya, ya. dan Bagus mengimbangi. Karena kalau tadi kita sebutkan komunikatifnya itu, karena ini pati ya, sebenarnya Iya. sangat hati-hati apa yang Harus diomongkan. hati-hati, Itu karena oke. bisa mematikan itu. ya. Malah matiin diri sendiri kalau nggak hati-hati dalam berbicara ya. Iya, dan ini lakuning lintang itu sesuatu hal yang dia bisa menerangkan itu sejauh mana. Karena ini kan multitafsir. Iya, iya. Jadi sebenarnya Menerangkan. jangan sampai ada miskomunikasi gitu dengan hal ini. Nah, wakilnya ini dia untuk lebih menjelaskan lagi spesifik gitu ya, menerangkan biar lebih masuk gitu ya. Iya, iya, mungkin yang membela juga ya. Iya, Ada gitu iya, juga kalau yang pertama salah ataupun kurang dimengerti atau dicari kesalahannya. Yang kedua ini bisa menjelaskan karena gedongnya di sini itu untuk mengangkat sebenarnya. Jadi memiliki boosternya ya, iya, boosternya. wakilnya ini ya. Iya, jadi untuk mengangkatkan gedongnya itu karena kan pati tadi ya. Jadi untuk lebih ngangkat gitu. Oh, iya, Gitu. iya. Ini yang kedua, Mah. Iya, iya. Untuk calon wakil presiden yang nomor 2. Ya, ini jadinya Kamis Legi jatuhnya. Iya. Kamis itu 8, Legi itu 5, jatuhnya 13. Ini pun juga gedong, Mah. Itu juga sisa ya. Iya, Gedong. sisa 3 itu Gedongan gedong juga, gedong juga. Seorang pembesar. Ini dalam artian ini sama. From zero to hero juga. Terkenalnya cepet ya. Cepat ya, Moncernya cepat cepet ya, ya. dan sangat cepat sekali. Dan Adaptasinya beliau cepat ini sekali. sangat cepat beradaptasi, supel juga ya, gampang iya, bergaul dengan siapapun. Seseorang yang anti gengsi, sebutnya demikian. Bercita-cita sangat tinggi. Tetapi ini ada satu sifat negatifnya, muka terpengaruh. Terpengaruh di sini bisa ada simbol petir, Iya. angin, Mah, dan ombak. Oh, Tetapi jadi agak ombang-ambing gitu. ombang-ambing Apalagi ya. ini di usia yang masih sangat-sangat muda. Sangat muda. Nah, tetapi dari petir, angin, dan ombak yang saya lihat itu membuat lebih percaya diri. Menjadi semakin kuat Iya, ya. dan bergelora. Mentalnya kuat. Serta gigih dan berani. Ini tanda petik nih, gigih Gigi dan berani. itu ya akronim ya, Iya, singkatan dari nama namanya beliau ini. beliau. Iya, ini sebenarnya itu sangat ini, tapi sangat seseorang yang energik dan bersemangat. Energik. oke. Terkesan Masuk. maaf kata ya, ini terkesan disepelekan, tapi jangan salah nanti. Justru beliau ini bisa menyampaikan aspirasi loh. Malah nyolowati ya. Iya, yang iya, terlihatnya iya. kayak nggak bisa apa-apa atau mungkin gledalete beliau yang Iya, keras karena gitu ya. sangat semangat dan tempatnya luar biasa ini. Dari situlah terbentuk kepribadiannya Dan yang biasa, kuat ya. ya makna dari gigih dan berani nih. Nah,
Berarti sebenarnya kalau kita sebut seseorang yang tadi bersemangat dan tidak terpengaruh, ini bisa ada positifnya yang tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dengan banyak omongan, mah. Oh. Jadi cuek. Orangnya emang cuek ya, terkesan Ibaratnya cuek saya ya. sebut tuh metu tangan metu kiwa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Anti ya. baper dia, beliau ini. Ya emang harusnya seperti itu ya, namanya pemimpin negara ya, bukan lagi daerah kan negara Iya, ya. iya. Dan ini kalau kita lihat sesuai dengan yang calon presiden kedua, satu kombinasi ini bagus juga. Yang pertama tadi bagus, yang kedua juga bagus, Mas. Yang kedua, calon presidennya dia harus loro-loro, sakit-sakitan, usaha mati-matian. Ini diangkat juga Yang dengan nomor gedong. duanya semangat, Bisa ngangkat gedong, ini, bisa Mas. ngangkat. Ibarat kata ini adalah obat dari sakit Sakitnya, itu. Ketemu wakilnya, pasnya, ya. pas antara calon presiden dan wakil presiden nomor 2 ini ya. Ya, nanti pun kalau beliau diberi kepercayaan, ini karena kan sifatnya kita lihat welas asih ya, Maya, Welas atau asih. raisonan. Ini beliau nanti yang bisa netralisir. Jadi mungkin yang bisa ngepuk-puk gitu. Oke. Kombinasi yang sangat pas ini Iya, ya. Antara kalau dua-duanya- bikin kopi itu kopi sama gulanya itu Iya, imbang, jadi Mah. enak ya. Ada pahit, ada manis, pahit, ada jadi manisnya. rasanya enak gitu. Mix ya. Iya, dan ini dua-duanya ini Toma tadi kita sebutnya itu berani ngambil risiko. Dua-duanya Dua-duanya, ya. ya. Dibawa karena yang nomor 1 ya tadi. Ya, ini yang terakhir mah Cawapres nomor 3. Senin Pon jatuhnya. Senin itu 4, Pon itu 7, totalnya adalah 11. Sisa 1 ya. Nah, jatuhnya adalah Sri mah. Seri. Ya. Oke. Nah, Sri ini itu kan kalau kita bilang sesuatu yang langsung yang menjadi miliknya dapat dan juga ngerejekeni sesuatu hal yang apa ya, Mak, kalau orang kepingin tuh insya Allah akan jadi. Apa yang diinginkan? Apa yang kan diinginkan akan didapat ya. terjadi, akan jadi ya. Maka nomornya 1. Nah, beliau ini masuk dalam weton sumur Sinebo. Sumur Sinebu Ya. itu artinya apa itu, Om? Sumur itu kan ini ya, sumber mata Tangga, air, ya. sumber mata air Sinebo. Jadi Ilmu. yang menimba ilmu untuk mengangsu kawruh, untuk mengangsu itu menimba air. Jadi beliau ini adalah seseorang yang gemar belajar, Gemar belajar. kemudian yang suka mempelajari Ilmu, juga ya. ilmu, suka sangat dengan dunia edukasi dan Edukasi. passionnya di dunia edukasi untuk Iya. mencerdaskan. Iya. Dan ini menjadi seorang pengayomnya, Pengayom. pelindungnya atau penasihatnya bagi yang muda-muda. Berarti beliau ini boleh dibilang dalam usia yang sudah sangat-sangat senior Senior. daripada yang lain. Kalau di sini ya, Dari nomor 1, 2, 3 iya, ini iya, ya. dari kesemuanya yang ada di sini, baik calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan orang yang untuk ditanyain pendapat tetapnya, atau ditanyain ini seperti apa, menjadi penasehat. Penasehat. Jangan terburu-buru gini-gini ini. Dan ini sangat tetap sekali sebelum menjadi seorang pengajar, dosen lah di sini ya, ataupun seorang guru Iya. yang bersama dengan calon presiden yang pertama tadi. Iya, sama-sama suka pendidikan ya. Iya, Edukatif, komunikatif ya. gitu. Dan ini kalau kita lihat, Iya, karena ini sumur itu kan unsurnya air mah. iya. Dengan Nomor calon 3. presidennya itu adalah api geni. Lah kuning geni tadi Jadi api. netral. Api ketemu air netral. Netral, Berarti iya. pas ya ini Pas. pasangan nomor 3 Iya. ini juga pas nih Iya. antara presiden dan wakil presidennya ya. Iya, padu padannya sudah sangat cocok semua. Dua-duanya semua antara nomor 1, 2, 3 itu udah pas semua Iya. ya. Nah, ini berarti kalau dari Mama sendiri itu ada kesimpulan nggak dari apa yang sudah Papa bacakan sebelum, nanti Papa juga akan kasih kesimpulannya. Ini berarti memang antara capres cawapres nomor urut 1, 2, 3 ini memang orang-orang yang terpilih ya. Iya, Orang-orang yang memang sudah dipilih untuk mengikuti ini kompetisi ya. Iya, Kompetisi untuk memimpin Seleksi. negara ini, seleksi besar Iya, ini iya. ya antara 3 ini. Dari sekian banyak ini orang di Indonesia Iya. ini ya yang terpilih orang 6 ini ya. Iya, iya. Dan satu lagi, Ma, ini kan kita menjelang satu hajat besar ya, Iya. yang ada di negara kita nih. Satu hajat besar. Biasanya yang Papa rasakan dan Papa lihat posisi sekarang itu banyak sekali pulung-pulung berterbangan, Ma. Pulung-pulung. Iya, banyak pulung ini. Jadi ini nyari sarinya nih, nanti pulung sari nih, Mas. Pulung sari. Iya, banyak sekali nih, Mas, yang berterbangan. Itu yang pulung Wahyu, itu Kawahyon, Kawahyon, iya. Wahyu dari yang di atas mana nih di Yang antara akan jatuh. 3 ini yang bakal jadi. Iya. Itu masih di atas ya, masih belum masih ya? masih hanya ada satu. Sebenarnya pulung itu kan sangat ini, Mas, sangat eksklusif. Dan itu dari semua pulung yang berterbangan itu ada sarinya nih yang akan turun nanti. Intinya. Milih siapa yang Ya, memang yang menjadi seorang pemimpin Iya, iya, iya. bagi Indonesia atau Indonesia, Nusantara. Nusantara. Selain itu banyak juga pulung-pulung lain, Mas. Jadi pulung-pulung lain itu juga bisa berlaku ataupun akan jatuh kepada para pemimpin yang lain. Karena ini kan termasuk pilihan kepala Besar daerah ya, juga ya, pilkada juga ya. Pilkada. Itu. Nah, yang unik biasanya
beberapa orang memang akan dapat pulung itu secara organik kita sebut ya. Namun ada beberapa karena orang itu haus kepercayaan, haus kekuasaan, haus jabatan. Mereka dengan segala cara mengambil pulung itu. Jadi berusahanya tidak semata-mata dengan kemampuan, maaf ya, negatifnya ini tidak dengan memiliki dana yang besar atau harta yang banyak, tetapi juga harus menggunakan kemampuan atau kekuatan-kekuatan spiritual atau supranatural. Sebagai contoh, Bapak dulu pernah menjadi konsultan tersebut ya, yang mau ini yang paling lingkup paling kecil nih mah, yang paling kecil ini menjadi kepala desa. Waktu itu pernah diajak teman dikenalin, tapi saya melihat calonnya ini beliau ini tidak mendapat mah. Harusnya iya, dan Bapak nggak bisa kalau harus ngambilin karena itu negatif, melawan alam ya. Memang bukan pilihan dari yang atas ya, emang nggak akan jadi ya. Iya. Kalaupun jadi nanti akan ada aja ya, misalnya gangguan atau apapun. Benar ya, dan mau dibayar berapapun saya nggak bisa. Nah, ada satu cerita, misalkan masa jabatannya itu 5 tahun, pulung itu misal harus jatuhnya ke Bapak A gitu ya. Misal ya. Tapi Bapak B ini pingin dengan segala cara dia nanti nyari praktisi X gitu ya. Nah, untuk ketika itu diambil berhasil dapatnya ke Bapak B, tapi seharusnya membeli 5 tahun tuh nggak bisa purna tugas mas selama 5 tahun. Misalkan bukan haknya soalnya. Iya, misalkan di tengah jalan tersandung kasus korupsi, sakit, meninggal ya, atau kena skandal perselingkuhan narkoba, itu walau alam, tapi itu bisa terjadi mah. Jadi nggak bisa nyelesain masa itu. Karena memang bukan haknya dari yang di atas, bukan dia yang dipilih sebenarnya. Dia merebut dengan cara yang nggak baik ya. Iya, dan kalaupun itu kemudian berlanjut ke keluarga lainnya, itu pulungnya itu berarti kawayonnya sudah jatuh ke situ. Tapi kita harus tahu juga garis keturunan atau nasabnya dari siapa. Karena misal 800 tahun yang lalu ada raja yang ada di dalam tubuhnya atau keturunan darah, itu bisa terulang lagi. Kawayon atau pulungnya itu akan masuk. Begitu. Tergantung turunannya dulu. Iya. Kalau mungkin turunannya seorang raja, kemudian atau seorang ratu gitu ya, kemudian sekarang menjadi seorang pemimpin, walaupun itu hanya di daerah lingkup kecil itu bisa mah. Tapi kalaupun nggak bisa. Nah, namanya ini kan yang dipakai mah, apa yang dipakai itu ageman ya. Gitu sih mah. Luar biasa sekali ini pemberitaan nonton dari Om Hao ya. Ya, kalau dari saya sendiri ini sebenarnya akan tahun ini ya menurut saya masuk ke tahun naga juga, tapi juga harus hati-hati dalam pemilihan ini, dan kita harus benar-benar melihat ya sejauh mana pilihan kita, kompetensi masing-masing. Ikuti kata hati tentunya, ikutin kata itu yang hati. paling utama nih kan. Iya. Ini ngomong-ngomong ini kan agak ini ya mah, Papa agak hati-hati. Kenapa? Karena ketika membaca weton ini Papa harus nembus barikade pelindungnya, yang harusnya bodyguardnya yang invisible nih, yang nggak nyata, yang nggak nampak. Gitu. Jadi perlunya apa, mau ngomongkan apa, saya bilang weton, tapi ada spesifikasinya, ada batas-batasan mana yang boleh atau enggak disampaikan atau enggak disampaikan. Jadi tapi karena ini sifatnya netral, kita netral ya berdua ini. Kita memberikan ini mah perspektif atau pandangan secara metafisik. Karena jangan salah loh, memang ada debat presiden yang ditayangkan langsung, tapi ada juga debat presiden yang secara tak kasat mata. Oh iya? Ya, nah nanti kalau ini rame, coba kita bahas. Nah. Kita lanjutin ke part 2 ya? Iya, nanti kita lanjut lagi. Untuk bahas yang ini, debat yang metafisik ini. Iya, debat metafisik. Antara Capres 1, 2, 3 ini ya. Gitu ya, karena ini Papa juga dikasih izin, tapi Papa tak ngobrol dulu enak gimana. Ditahan dulu. Cara nyampaikannya gitu. Tapi ini tentunya unsurnya positif. Karena kita tidak akan menyampaikan yang negatif. Iya, enggak. Kita juga nggak akan ngarahkan harus pilih nomor 1 atau 2 atau 3, enggak sih. Semuanya bagus semua. Iya, bingung ini milihnya. Iya sih, kita juga bingung nih karena semua punya masing-masing tuh ada positifnya ya. Nilai positif minus plus minus juga wajar lah namanya orang ya. Iya. Tapi kan semua bagus loh ya. Antara nomor 1, 2, 3, wakilnya juga kombinasi yang sangat pas. Insya Allah saling melengkapi ya. Ya. Sebelum kita akhiri mah, kita ada seruan bagi para tetangga Hao, jangan lupa tanggal 14 Februari mah. Iya. Karena ada apa mah? Pesta besar-besaran ini yang akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan ya. Ya, jadi pergunakan hak pilih suara para tetangga Hao. Jangan sampai golput. Tanggal 14 karena libur juga. Ya. Datang aja ke TPS bentar, di situ kita nyatinya. Sebentar kok. Ya. Karena jadi libur nasional tanggal 14. Iya, benar sekali. Ya, jadi kita tutup mah di sini. Kita pilih ya, jangan sampai golput.
Ingat apa? Jangan sampai golput. Golput. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sudah selesai nih kita kali ini ya. Sesi ini kita akan bikin video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk apa, Om Pau? Untuk like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share sebanyak mungkin jika para tetangga suka. Iya. Dan tentu tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom Itu yang komentar. paling utama. Ini salah satunya nih yang sudah Suaranya kritik, kayaknya udah masukan, jelas dan ini. saran. Aduh, jatuh. Om. Ya. Oke, Kita tutup. teman-teman. Nah, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugitan sapi naringan rahayu sakum dumadi. Amin. Oke, sehat selalu untuk kita semua. Amin. Dadah.